Mari kita lihat firman Tuhan di Matius pasal 6. Bagian yang sangat sering kita baca ya, dan dengar juga perempuan ini ya. Matius 6 ayat 25 dan seterusnya. Tapi saya akan baca yang ada beberapa ayat saja ya. Baca ayat yang ke-31 saja sampai yang 34 demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa. Esra berdoa untuk kita. Bapak yang surga, terima kasih minggu ini kami sudah bisa berkumpul lagi. Dan sekarang kami mau masuk dalam khotbah. Tolong Bapak berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga kami juga bisa mengerti ya Bapak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, teks yang baru kita baca ini saya coba kasih judul untuk hari ini. Jangan khawatir, Bapa surgawi memelihara. Pada waktu Tuhan Yesus pertama kali dia tampil di publik di hadapan orang Yahudi, dia berkhotbah kepada mereka. Nah, yang ikut mendengar, mereka yang datang kepada Tuhan Yesus itu dari berbagai tempat, saudara-saudara. Yang orang yang hadir itu bisa saya simpulkan adalah orang Yahudi, hidupnya yang penuh dengan kesulitan, kesusahan. Kenapa? Karena mereka dijajah oleh bangsa lain. Karena pada waktu Yesus masih hidup, ini negara Israel itu udah kehilangan negaranya, kerajaannya maksud saya, tanah airnya, karena dikuasai oleh kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu adalah kerajaan bangsa lain yang menjajah bangsa Israel yang ada di tanah Kanaan. Jadi kehidupan bangsa Yahudi sangat menderita. Ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sangat sulit hidupnya, saudara-saudara. Yang mereka yang hidup nyaman itu adalah orang-orang Farisi, imam-imam besar, para pejabat-pejabat. Mereka mendapat uang. Ya, mereka ada yang jadi pejabat daripada Romawi seperti dulu. Ada seorang namanya Rasul Matius itu, dia tukang cukai. Seperti Lazarus, hidupnya nyaman, dapat uang banyak karena hasil ya main-main gitu ya dari pejabat. Jadi mayoritas kalau Alkitab menulis Pak, mereka miskin dikatakan. Miskin. Karena itu mereka mengharapkan Mesias datang, Yesus Kristus yang dijanjikan Bapa, supaya datang untuk membebaskan mereka, maksudnya membebaskan mereka dari penindasan dan supaya hidup mereka lebih baik, dipimpin oleh seorang raja, Mesias. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah pada mereka, diawali dengan kata diberkatilah atau berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau baca bahasa Inggrisnya sebenarnya di pasal yang kelima lebih bagus dalam bahasa Inggrisnya kan begitu ya. Blessed are the poor in spirit, gitu aja ya. The poor in spirit bukan poor secara material ya.
poor in spirit. Di hadapan Tuhan itu kita merasa tidak ada apa-apa, miskin gitu ya. Memang secara sosial, kehidupan sosial itu banyak yang miskin juga, miskin materi, susah hidupnya, saudara-saudara. Tapi Yesus mulai dengan satu kata-kata yang berkat atau diberkatilah atau berbahagialah mereka yang miskin rohani. Terus mereka adalah mempunyai kerajaan surga. Mereka yang berduka cita, ya mereka dihibur. Mereka yang lemah lembut, mereka yang lapar akan haus dan kebenaran akan dipuaskan. Mereka dianiaya dan seterusnya. Nah, kata di situ sangat indah sekali diawali. Wah, mereka senang. Kita orang yang berbahagia, orang terberkati. Nah, saudara, kalau ini konteks ini dipakai hari ini, berarti ini konteksnya adalah keselamatan, iman plus pekerjaan dan usaha. Ya kan? Betul nggak? Oh, begitu ya. Kalau kita beriman, kita juga harus harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kalau kita pelajari dengan benar, saudara-saudara, sewaktu Tuhan Yesus matilah terjadi ada transisi perubahan. Bahwa keselamatan hanya dengan iman saja. Nah, jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan imannya, ya mengaku tentu dengan percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, yang diselamatkan. Oke, nah kita coba kembali ke teks ya. Di sini yang mengatakan jangan khawatir, Bapa surgawi memelihara. Nah, sudah tentu mereka sebagai manusia ya, tentu mereka mau hidup lebih baik, lebih nyaman. Nah, ini konteks kalau kita terapkan, diaplikasikan sekarang, ya, keadaan dunia yang tidak baik-baik, keadaan dunia yang bergejolak, keadaan dunia yang semakin kita lihat mengkhawatirkan, ya, bahwa keadaan dunia ini bisa menuju kepada ketidakpastian dan ekonomi juga, dan politik dan semuanya. Tentu banyak orang khawatir. Bagaimana kita bisa cari makan, mencari supaya kita bisa hidup dan sebagainya. Nah, konteksnya tentu beda pada zaman Yesus, zaman sekarang. Tetapi pengajarannya, aplikasinya masih bisa kita pakai pada zaman ini, di mana Yesus juga ingin supaya kita sebagai orang-orang yang percaya dimanapun saja, dalam situasi kondisi apapun saja ya, Tuhan Yesus mau supaya kita jangan khawatir, tidak percaya kepada siapa? Bapa surgawi yang memelihara. Memang suatu realitas, saudara, sebagai manusia kita bisa khawatir melihat keadaan-keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Perang belum selesai. Saudara lihat, perang Ukraina sudah hampir masuk, sudah 4 atau berapa tahun. Belum selesai, saudara-saudara. Nah, apalagi ini perang di Timur Tengah, di mana Israel, Amerika, ya, dengan Iran berperang, membuat minyak menjadi sulit. Artinya minyak itu dapat dari Timur Tengah itu untuk disalurkan ke seluruh dunia itu kan menjadi kesulitan ya. Sehingga minyak ini bisa buat bangsa-bangsa atau negara-negara sulit. Kenapa? Karena minyak ini memang adalah suatu yang dibutuhkan oleh setiap negara dan kita, ya kan? Maka itu minyak bisa naik, ekonomi naik dan sebagainya. Kalau itu naik, semuanya jadi susah, karena semua jadi kena dampak dari kenaikan daripada minyak itu sendiri. Oke? Nah, sekarang saudara-saudara, kita lihat Tuhan Yesus ngerti, Tuhan Yesus tahu keadaan bangsanya. Tuhan Yesus tahu kita saat ini apa yang sedang kita hadapi. Anak-anak Tuhan dalam menghadapi keadaan dunia ini, saudara. Oke? Nah, mari kita lihat, saudara-saudara. Saya lihat bahwa di dalam perjanjian lama, saudara, ya, Alkitab juga memberikan kita yang ada namanya
contoh-contoh di mana Allah Bapa memelihara anak-anaknya atau orang-orang yang percaya. Oke, nah kita mulai dulu ya. Kita lihat di perjanjian lama. Ya, memberikan contoh bahwa Tuhan memelihara umatnya. Nah, saudara lihat di dalam Keluaran sangat jelas ya. Pada waktu umat Israel, ini umat Israel kan umat pilihan kita. Orang-orang keturunan daripada Yakub gitu. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, saudara, mereka harus melewati itu padang gurun. Di sana itu Tuhan itu sebenarnya memuji mereka, menguji trials, ya, menguji mereka, iman mereka dan sebagainya ya. Apa yang terjadi? Ya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi satu hal membuktikan kepada kita bahwa Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, berada di padang gurun, Allah memelihara mereka. Ya, memang kadang-kadang mereka juga berontak. Aduh, kami tidak makan daging yang enak lagi di Mesir. Daging panggang, daging namanya macam-macam ya. Ada namanya lagi bawang putih, bawang merah yang enak-enak. Mereka pernah komplain sama Musa loh. Saudara, ini kita makan ada apa? Di padang gurun. Tidak ada makan sate yang enak, tidak ada hamburger lagi. Orang mereka komplain kan? Memang Tuhan tahu keadaan. Mereka mau makan daging, Tuhan kirim daging bumbu puyuh. Mereka mau makan roti, Tuhan kirim roti dari langit yang disebut dengan mana. Nah, ini satu bukti bahwa Tuhan memelihara mereka. Hanya keinginan manusia itu tidak dipenuhi karena menurut keinginan daging mereka mau yang makan yang enak, mau makan yang lezat dan sebagainya. Tapi Tuhan kasih mana. Saudara, sampai hari ini ya saya sudah berpikir ya, bahwa mana yang Tuhan berikan kepada mereka itu ya, itu adalah makanan yang sangat hijik, yang tidak kontaminasi pada dunia ini. Kenapa? Yang tidak kontaminasi artinya ya, bukan yang tumbuh dari tanah ini loh, saudara. Ya kalau sekarang ya pertanian yang pertanian kita kan sudah dikontaminasi dengan pestisida, dengan rekayasa. Yang sekarang Tiongkok itu luar biasa, bisa merekayasakan segala sesuatu, kok buahnya bisa gede. Mbak ya, dari Tiongkok, dari negara-negara lain, dari Thailand dan sebagainya, itu ada hasil namanya rekayasa mereka loh. Supaya bisa tahan hama dan supaya itu ada rekayasa. Sekarang di Tiongkok ditemukan saya lupa namanya ya, itu padi yang tinggi itu yang sangat anti hama dan yang paling bagus yang ada di dunia ini hanya ada di Tiongkok. Yang setinggi manusia, lebih tinggi manusia. Hasilnya juga banyak melimpah. Tapi dapat. Nah, isinya itu semua itu di rekayasa punya menurut para saintis juga tak sehat. Kenapa? Bukan natur. Bukan hasil pertumbuhan yang natur. Nah, kalau saya kan orang kampung dulu ya, kita tinggal di kampung ya, kita dapat makanan dari tumbuh-tumbuhan dari kampung itu lebih sehat. Dan buah-buah yang dari hutan itu natur luar biasa. Durian dari hutan, buah-buah rambutan ada di hutan. Macam-macam buah banyak yang sudah saya makan. Fresh. Dan juga diberikan oleh. Apalagi mana yang Tuhan kasih turun dari langit. Istilahnya dari surga. Yang Tuhan kasih tuh. Yang katanya warna putih-putih ini. Itu sebenarnya kalau Tuhan kasih hari ini kita wah. Luar biasa, kita nggak usah beli makan roti lagi, nggak usah beli beras dan gandum lagi. Ya kan? Tapi Tuhan kasih mereka. Tuhan pelihara mereka tahu nggak berapa lama? 40 tahun. Makan mana sehat. Nggak ada namanya sakit kanker, nggak ada sakit mah, nggak ada. Bahkan pakaian dan kasurnya pun nggak rusak. Coba Tuhan pelihara. Artinya apa? Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan
menyediakan mereka. Ini satu bukti bagi kita orang percaya. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan Allah memelihara miliknya, orangnya, anak-anaknya, begitu. Oke? Nah, kemudian lagi kita lihat ya, contohin lagi ya. Pada zaman Yakub masih tinggal di Kanaan, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Wah, Yusuf menderita. Tapi Tuhan menyertainya loh. Alkitab mengatakan, God be with him. God menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Melewati masa-masa sulit, difitnah, masuk penjara. Tapi kemudian Tuhan menyertai dia dan diangkat dari penjara. Nah, ada orang yang pernah alami begitu yang luar biasa itu. Dari penjara menjadi orang kedua. Memang ada dia di Afrika Selatan itu namanya Mandala. Dia kan memberontak melawan itu penguasa itu, masuk penjara dua kali, dari penjara kemudian dia akhirnya jadi presiden ya. Itu Mandala pernah ada. Nah, ini Yusuf, wah lebih hebat dari Mandala. Dia difitnah lagi macam-macam, dari penjara dibawa menghadap Firaun dan menerjemahkan apa yang dia mimpi itu ternyata real, mimpinya benar. Ya, ternyata. Ya, benar bahwa 7 tahun, nah ada 7 nomor angka 7. 7 tahun makmur, 7 tahun paceklik. Nah, kemudian saudara, yang kumpul semua itu makanan itu, yang penghasil pertanian itu kumpul di satu gudang besar untuk mempersiapkan makanan untuk 7 tahun. Luar biasa ya. Nah, sudah masuk 7 tahun, kemudian 7 tahun datang paceklik. Bukan hanya di Mesir, itu sampai ke Kanaan, paceklik, nggak ada makan, nggak ada, susah dapat gandum gitu ya. Nah, Yakub ada di Kanaan. Mereka bilang kita nggak ada makanan lagi. Ayahnya kan bilang Yakub, saya dengar di Mesir ada gandum, kalian semua pergi. Nah, katanya, bawa banyak uang, beli banyak, katanya. Wah, mereka bawa banyak uang, mereka orang kaya juga ya. Kalian pergi ke Mesir. Wah, sampai di Mesir, tiba-tiba mereka ketemu si Yusuf itu. Mereka sujud. Oh, kenapa dia kenal saudaranya? Kita mau nonton. Akhir ceritanya apa? Yusuf bilang, bukan kalian yang kirim aku di sini. Elohim, Allah yang mengirim aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Kata ini sebenarnya memelihara kamu, memelihara kehidupan, termasuk orang Mesir dipelihara sekelilingnya, untuk memelihara termasuk kamu, kalian, saudaraku, rumah tangga. Luar biasa. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Nah, kemudian ada kisah lagi, saudara. Ya, kisah ini terjadi di raja-raja itu, di mana pada waktu kerajaan di utara yang dipimpin oleh raja yang banyak jahat itu, selalu berontak kepada Tuhan, ya kan? Dua raja-raja pasal 6 dan 7 itu. Ini yang di utara paling parah punya kerajaan itu, selalu menyembah berhala, selalu membawa orang Yahudi menyembah berhala, ya kan? Nah, suatu kali itu Aram itu Syria itu menyerang Samaria, kepung Samaria, berbulan-bulan kepung Samaria. Orang yang ada di kota Samaria itu nggak bisa keluar masuk dari kotanya karena dikepung. Nah, karena nggak bisa keluar masuk, nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa belanja dan sebagainya. Food supply makanan itu tipis. Banyak orang kelaparan, kamu makan susah, mau makan, ada makan pun mahal sekali. Ada peristiwa yang sangat tragis di Samaria itu. Sampai ibu-ibu ini yang tidak ada makanan, mereka makan anaknya. Ngeri dalam catatan sejarah itu. Sampai ibu-ibu itu berjanji, besok anakku kita makan. Oke, lusa anakku kita makan. Bayangkan itu.
satu peristiwa tragis yang dicatat di Alkitab di kerajaan Israel sebelah utara. Karena nggak ada makanan, saudara-saudara. Nah, rajanya pada bilang sama Tuhan yang buat kita susah, Tuhanmu yang buat kita susah. Dia bilang, tidak, kamu yang buat Tuhan susah dalam arti melawan Tuhan. Kamu ingat, esok kita akan punya banyak makanan. Maka kamu bisa beli dan bisa makan. Banyak orang sindir-sindir. Jenderal sindir, nah, kamu tidak akan makan, kamu akan mati, kata Elisa kepada jenderalnya. Nah, besoknya saudara-saudara, itu tentara yang kepung Samaria ini. Tiba-tiba mereka bisa lari turun melangkah. Kenapa? Tuhan kirim ada suara jalan apa namanya itu, kuda yang jalan kayak orang berperang. Jadi tentaranya, kok ada tentaranya dari mana ini? Kok ada Samaria mengirim tentara? Mereka dengar itu seperti pasukan kuda yang berlari. Mereka dengar ini, mereka lari tunggang-langgang pulang ke Syria. Tinggalkan semua itu, tendanya, makanan, apa, mereka semua lari pun balik ke Syria, Arab itu. Besok paginya itu ada orang sakit kusta. Mereka juga kelaparan karena tinggal di luar, mereka boleh masuk ke kota. Mereka bilang begini, kita ini akan mati, tetap akan mati. Mari kita masuk ke tendanya Aram. Semoga kita bisa mencari makan di hidup. Kalau kita dibunuh, jangan mati. Kalau kita dibunuh, ya kita mati. Ya, mudah-mudahan kita hidup kan. Tiba-tiba orang sakit kusta ini pergi ke tendanya. Kok nggak ada orang? Kenapa nggak ada? Kok banyak makanan? Wah, mereka senang. Mereka makan. Wah, enak. Tapi ada satu orang sakit kusta mengatakan, kita makan enak di sini. Tetapi mereka di sana mati kelaparan, orang-orang sini. Nggak bagus katanya. Kita sudah makan yang enak saja. Kita lupa sama orang-orang yang ada di kota itu di Samaria. Nggak bagus. Mari kita kasih tahu kepada raja bahwa tentara ini sudah pergi. Akhirnya apa? Si kusta ini melapor sana. Ya raja, ini tentaranya tidak ada makan banyak. Benar. Pintu gerbang kota Samaria dibuka. Semua rakyatnya mengejar dan masuk ke dalam ambil makanan, termasuk jenderal yang nyindir Nabi Elisa itu kena injak-injak sampai mati. Ceritanya halo? Nah, kenapa? Di sini kita lihat bahwa Elisa mengatakan besok kamu lihat ada banyak makanan. Dan Tuhan yang memelihara. Tuhan alam yang memelihara. Sekalipun bukan orang itu kerajaan tentara itu banyak melakukan kejahatan, tapi Tuhan masih sayang mereka tuh, kirim nabi untuk menegur mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Saudara tuh bisa baca ceritanya 2 Raja-Raja pasal 6, pasal 7 ya. Bagus kisah ceritanya ini. Nah, saudaraku, kita kembali ke tema kita. Kita lihat Yesus ini mengajar kita supaya jangan khawatir itu maksudnya you trust God. You percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah Bapa memeliharamu. Saudara masih ingat khotbah kemarin saya itu 5 roti dan 2 ikan. Ya kan seharusnya anak kecil punya jatah itu kan mama yang kasih dia kan, dia untuk dia sendiri. Di tangan manusia sedikit, tapi waktu di tangan Tuhan Yesus, diberkati Tuhan Yesus menjadi banyak. Itu mujizat Tuhan apa? Tuhan buat itu karena dia care, dia peduli orang yang sudah ikut dia seharian itu. Sudah sore murid bilang suruh pulang. Mana tuh suruh pulang, tengah jalan pingsan itu mereka itu. Ya Tuhan Yesus tahu kondisi keadaan saudara. Maka itu Yesus kata, kamu kasih makan. Mana ada duit? 200 dinar nggak cukup. Emang ada duit? Ya, nanti ada ikan. Oke, mas ini ikan. Serahkan saudaraku. Nah, ini artinya ya kita menyerahkan.
Jangan khawatir, artinya menyerahkan. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan karena Dia peduli. Hal yang sedikit, hal yang tidak mungkin di tangan Tuhan menjadi mungkin. Nah, jadi kita diajarkan supaya kita trust God. Kita trust Jesus Christ. Kita percaya bahwa Dia yang akan peduli. Dia yang akan menyelesaikan segala masalah kita. Oke? Nah, karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Nah, kadang-kadang kita terlalu berdebat juga ya. Dulu dalam artinya, kita jadi tidak bisa, nggak ada gunanya sebenarnya, tidak memecahkan masalah sebenarnya ya. Kekhawatiran itu ya, kalau saudara membaca di ayat 25, 27 ya. Karena jangan khawatir katanya. Karena kekhawatiran manusia ini memang tidak ada gunanya, saudara-saudara ya. Oke, dan khawatir tidak menambah umur kita. Betul kan? Tidak menambah umur, malahan mengurangi umur kita. Itu betul loh. Kalau kita selalu khawatir, tambah lagi cemas, akhirnya lama-lama kita menjadi takut, sudah takut menjadi stres. Kalau sudah stres, datanglah penyakit. Akhirnya ada orang menjadi panic attack. Pernah dengar panic attack? Tiba-tiba orang kok kayak gila. Panic attack. Bisa terjadi? Bisa bunuh diri? Bisa. Vivi punya teman ya, satu sekolah di London School. Dia pergi ke Amerika nikah sana. Dia menceritakan kisah yang tanya. Dia pikir dia nggak ada gunanya kok nggak bisa ngurus anaknya. Lama-lama dia stres nggak karena stres. Akhirnya dia mau loncat dari lantai 6 ya, loncat lantai 6. Dikira sudah mati. Helikopter datang bawa dia ke rumah sakit. Dirawat. Oh, suaminya hebat. Suaminya memang hebat. Suaminya sangat sayang dia, sangat peduli sama dia, sangat sayang sama dia. Tapi nggak mati dia. Nggak mati. Ada pendeta dan sebagainya di sana yang care dia, berdoa sama dia, memberi hidup dia. Akhirnya dia sembuh juga ya. Sembuh dia lantai 6 nggak mati, jatuh. Biasa. Nah, saya dengan teman juga di Amerika, di Singapura ya, sekolah Amerika. Ya, memang dia itu latar belakang mereka itu drugs yang pernah terlibat drugs gitu ya. Jadi dia sekolah Amerika, mau melayani Tuhan. Tapi nggak lama itu. Saya dengar dia loncat dari hilang di plaza di mana itu ada satu di sana itu. Katanya dia loncat dari sana, loncat bunuh diri. Apa masuk surga saya? Ada lagi satu pendeta terkenal. Ya, waktu kita masih SMA, dia melayani di Pontianak, di gereja Tionghoa besar. Dia sebenarnya seorang dokter terkenal, orang Makassar gitu. Masih hujan. Wah, semua cewek-cewek sih senang kalau bisa dapat dia ya. Nah, akhirnya dia nikah sama seorang anak pendeta yang datang yang asalnya dari Jakarta. Bukan Jakarta, dari Malang tuh. Itu asalnya itu istrinya. Melayani Tuhan di sana. Lama di Kalimantan. Lama kita dengar dia pindah ke Australia. Wah, berita kematiannya sangat terkenal, menjadi viral di gereja Tionghoa di seluruh Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Banyak isu mengatakan commit suicide. Why, I don't know. Di kalangan orang Tionghoa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka itu gini, kekhawatiran itu yang bisa menyebabkan kita tuh nggak panjang umur sebenarnya. Yesus mengajar kita, hari ini khawatir ya udah, besok ada khawatir lagi. Nah, itu ya kita harus serahkan kepada Tuhan. Oke, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Yesus mengatakan kepada kita, ingin mengajar kita, coba lihat cintaan Tuhan. Bapa surgawi memelihara ciptaannya. Lihat. Yesus ingin kasih tahu sama kita loh. You lihat aja ciptaan yang lain. Burung-burung di udara. Dan masuk binatang-binatang yang lain.
Mereka tidak bernanam, tidak mereka buat padi, enggak. Lokasinya tidak menanam, tidak bersawah, kan? Tidak mengumpulkan makanan, belum. Tapi mereka bisa hidup. Mereka dipelihara oleh Bapa Surgawi. Lihat bunga di padang dan sebagainya. Mereka tidak meminta dan sebagainya. Tetapi Bapa memelihara. Apalagi kamu, katanya ya, anak-anak Tuhan. Bapa pelihara kamu lebih daripada binatang yang ada. Kenapa? Karena kita miliknya. Karena kita anak-anaknya. Tuhan pelihara kita, saudara. Nah ini adalah pelajaran yang indah loh. Makanya kadang-kadang kita lihat burung terbang sana terbang sini, kan saya suka kasih tahu sama si cucu saya ya, si kelak dan kelak di jendela lagi. Mana burung-burung di pohon apa? Kok bisa hidup ya? Kenapa? Tuhan pelihara. Oke? Apalagi kita. Memang kadang-kadang kita mau yang lebih, ya kan? Kita mau yang lebih. Kita mau kalau bisa lebih ya bagus, nggak masalah sih. Memang itu tergantung daripada usaha kita, pekerjaan kita. Kalau lebih ya bagus, nggak masalah. Ada itu berkat Tuhan. Oke? Nah, saudaraku, kemudian kita lihat lagi bahwa Bapa mengetahui kebutuhan kita. Nah, ayat 31. Coba kita lihat. Kita baca ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kamu minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oh iya, betul. Orang dunia kan mencari semua itu kan. Nah, ayat kalimatnya lagi. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Betul tak? Puji Tuhan. Bapak tahu kita butuh semua. Kalau kita tinggal di kota, betul kita membutuhkan sepeda motor, betul. Kita perlu rumah. Iya. Kita butuh apa? Mobil. Coba pulang. Butuh. Nah, kalau saya tinggal di kampung, apa yang saya butuhkan? Perlu motor enggak? Oh iya. Kalau bisa ada mobil, lebih bagus lagi. Tapi kalau saya di kampung jadi petani di Indonesia, nggak mungkin saya bisa beli mobil. Beda dengan yang di Amerika, orang petani bisa kaya raya. Kalau di Indonesia dia jadi petani bisa kaya kan? Sulit. Kecuali you punya ladang yang besar, ya gitu kan? Nah, beda kalau di Indonesia beda kita. Nah kita butuh semua itu, butuh rumah dan sebagainya, itu butuh makanan dan pakaian dan sebagainya. Dan artinya begini, sebelum kita berdoa pun minta, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Kita boleh minta, boleh. Mintalah akan diberikan, carilah akan dapat, ketok pintu, maka pintu akan dapat. Itu Matius 7 pasal 7 ya, saudara bisa lihat di sana, ayat 7. Oke? Nah, jadi Bapa tahu semua itu. Apakah kita boleh makan yang lezat, makan yang enak? Boleh? Oh boleh juga dapat selatan. Kan tergantung yang kita dapatkan. Ya kan? Ya kadang-kadang ini keinginan daging kita yang bisa membuat kita, aku mau cair, aku mau buat macam-macam, aku mau begini dan macam-macam ya, untuk mendapatkan sesuatu ya. Nah karena itu Tuhan mau ngajar kita ya. Semua itu dicari orang dunia itu. Tuhan tahu kebutuhan. Makanya kita boleh berdoa seperti doa Bapa kami. Kita berikanlah kami pada hari ini makanan kami atau roti kami yang secukupnya. Nah, kemudian kita lihat saudara yang keempat ya. Tuhan Yesus tahu supaya kita apa? Ayat yang ke-33 ya, utamakan apa? Apa yang harus kita lakukan? Utamakan apa? Kan gitu ya. Ya kita harus cari waktu betul kan? Ya Tuhan Yesus mengajar kita, ya harus mencari hal-hal yang apa yang kekal kan begitu. Carilah harta di surga. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya itu ada, kamu jangan cari harta yang di bumi, yang bisa diambil orang, bisa makan. Tapi carilah harta yang kekal yang di surga. Nah karena itu Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, kalau uang saya banyak di bank BI, wah hati saya tuh di dunia ini.
Aduh Tuhan jangan pulang, jangan datang dulu cepat-cepat ini banyak uang ini saya. Ya, hati saya di mana? Di situ. Tahu-taunya uang kita juga bisa dicuri orang. Dan kemarin kan jadi viral ya. Di paroki yang ada di Danau Toba, uangnya diambil oleh pegawainya ya. 28 atau 9 M ya. Diambil, dia ambilnya dia waktu pakai jalan-jalan dia. Tapi puji Tuhan ya, akhirnya karena viral ya, akhirnya bank itu tanggung jawab untuk mengembalikan. Kalau ini nggak viral, jahat. Kenapa mereka tidak mau kembalikan? Biasanya mereka itu mau kembali mau ambil duitnya. Padahal itu harus hak orang yang pegawai ambil itu harus ditanggung jawab oleh bank. Di dunia dimanapun deh, masa disuruh dia balikin? Dia kan bank pegawai kamu harus balikin dong, ya kan? Nah kalau nggak viral tuh nggak dia balikin. Kenapa? Seperti dulu banyak uang tuh kerusuhan apa itu? Bank banyak uang taruh di bank tuh uang miliar banyak uang nggak dibalikin kan? Kalau Pak Surya masih ingat ya? Banyak bank yang kolab ya, uangnya diambil mereka, nggak dibalikin, gigit jari kira. Pakai hukum Anda tahu kan hukum dan kan paham. Ya. Nah, utamakan apa sih ini? Ayat 33, mari kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, carilah. Ini kerajaan Allah ini sebenarnya adalah hal rohani. Kerajaan spiritual, rohani punya kerajaan. Nah, kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan juga kebenarannya. Oke, tentu ini ada hubungannya dengan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan gitu ya, saudara-saudara ya. Oke, itu yang harus kita utamakan, cari dahulu kerajaan Allah. Memang Yesus menawarkan kerajaan surga kepada orang Yahudi. Kenapa kau ingat? Pada waktu dia katakan ini kamu kalau berbahagialah mereka yang miskin dalam roh karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, jadi kerajaan Allah, kerajaan surga di dalam konteks ini, dua-duanya itu ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga yang ditawarkan dan kebenarannya kan yang harus kita dapatkan. Oke, nah itu harus dicari. Nah, kalau sekarang konteksnya kita cari apa? Ya kita utamakan Tuhan, kan gitu. Kita utamakan Tuhan kita harus mencari kebenaran ajaran yang ada dalam Alkitab firman Tuhan sebagai apa? Landasan iman kita, hidup kita. Saya harus bagaimana sebagai orang Kristen di dunia ini, ya kan? Nah, jadi Tuhan mau pada orang-orang percaya dimanapun, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Janjinya apa? Saudara lihat, janjinya apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, apa yang kita perlukan, kita butuhkan, yang ada hubungan dengan kebutuhan jasmani kita, ya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Jadi kita mendapat dua hal ya. Satu mendapat rohani, berkat rohani. Kedua, kita dapat berkat jasmani. Ya, berkat rohani apa yang utama? Keselamatan itu kan? Ya, penyertaan Tuhan itu berkat Tuhan. Ya, pelindungan Tuhan dan juga berkat jasmani. Apa yang kita kerjakan dapatkan ya di dunia ini itu berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Nah, yang kemudian saudara terakhir, Yesus mengajarkan begini. Coba kita baca di ayat yang ke-34. Yang 34. Oke. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Wah, ini berat. Kenapa tidak boleh khawatir? Tidak. Kenapa tidak? Bukan maksudnya. Kenapa tidak boleh memikirkan hari esok? Kita perlu memikirkan hari esok, hal bagaimana dan sebagainya. Boleh. Tapi di sini katakan jangan khawatir hari esok. Tapi justru realitanya setiap kita manusia selalu khawatir hari esok. Ya kan? Betul tak? Coba tanya diri sendiri. Besok apa? Ya kan? Besok gimana ya? Gimana ya? Ini maunya gimana nih bosnya besok? Oke lagi. Ini Rizky kan baru kerja kan? Bosnya baru kan?
Ya besok pikir mau apa lagi nih Kristus besok. Beda. Ada khawatir nggak situ? Ada rasa khawatir. Ada. Itu manusiawi ketakutan. Karena kita harus bertanggung jawab sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Iya kan? Betul. Nah, jadi khawatir itu artinya di sini saya balikin ya. Sebenarnya adalah percaya. Ya aku balik kata Yesus namanya kita, you trust God. You percaya kepada Dia. Ya kan? Khawatir Tuhan tahu. Wah, Tuhan tahu kita pasti punya rasa khawatir itu ada. Tapi Tuhan namanya kita, trust me. Percaya. Bapak surgawi, zaman dulu di PL ya, Bapak memelihara kamu sampai di perjanjian baru kita lihat bahwa Yesus peduli. Tuhan kasih makan orang banyak dengan 5 bentuk roti dan ikan. Tuhan betul kan? Tapi yang utama yang Tuhan, you percaya kepada. Nah, trust me supaya dapat hidup yang kekal. Itu yang pertama yang Tuhan tahu. Nah, apalagi kita orang-orang sudah percaya kan? Ya, kita sudah diselamatkan. Lalu apa yang harus kita pikirkan? Tapi kadang-kadang kita masih punya ada rasa khawatir kan? Ada. Kita khawatir ekonomi kita khawatir anak itu gimana ya tahun depan ini. Ya ada khawatir kan? Ada. Saya juga dulu ada. Maka itu saya sama semua ya. Kita kan melayani Tuhan. Kita nggak dagang, kita nggak dapat uang banyak. Tahu nggak saudara? Kita dapat uang berkat yang selalu cicil. Nggak tabung. Ya, tadi saya bilang sebelumnya ini ada buku dulu saya taruh di Poben. Saya buka lagi, dia buka. Kan di main-main si klub itu bukunya. Saya buka lagi. Aduh, tabungan kita yang berapa kan? Ini susut dulu. 3 juta, 2 juta. Paling tinggi di situ di bukunya saya lihat 5 juta sekian. Pada waktu itu tahun 1999 belum masuk 2000. Dolar masih 2.500 atau 3.000 nama saya itu. Ya sedikit tabungan kita, tapi kita berusaha supaya kita bisa nabung untuk anak kita sekolah gitu. Ya, Tuhan pelihara kita nggak? Tuhan pelihara. Ya, sehingga bisa ya anak-anak kita bisa sekolah. Nah, jadi ayat 36 sebagai penutup kita kan, bahwa jangan kamu khawatir semuanya kita balik. Percayalah. Kenapa? Kepada Tuhan. Karena hari besok mempunyai kesusahannya. Ya, kesusahannya. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini. Karena besok ada lagi kesusahan. Artinya serahlah kita kepada Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya, kekhawatiran adalah hal yang sering muncul, ya, muncul dalam kehidupan manusia. Ya, kekhawatiran bisa diatasi jika kita mau bersandar, percaya kepada Tuhan, karena Dia yang peduli anak-anaknya dimanapun saja, dalam keadaan apapun saja. Yesus mengajar kita supaya belajar percaya kepada Allah Bapa, karena Ia tahu setiap kebutuhan kita masing-masing. Okay? Nah, Paulus mengingatkan kita kembali. Dia mengatakan demikian di Filipi pasal 4 ayat 11. Nah, coba kita kembali sebagai penutup pokok hari ini ya. Mari kita lihat Filipi pasal 4. Ini kita hafalnya ya, supaya apa? Filipi pasal 4, Saudara, ya. Ayat 11, mari kita lihat ya, Filipi 4 pasal 11. Ku katakan ini bukan karena kekurangan, soal aku telah belajar. Paulus juga belajar tuh ya. Kata sini belajar ya. Oke, dia belajar ya. Dia belajar apa di sini Paulus? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dia pernah mengalaminya. Dan aku tahu apa itu kelimpahan, dia pernah mengalaminya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, benar, benar. Maupun dalam hal kelaparan, benar. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, benar. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Nah, ini catatan. Itu dia itu seharusnya Kristus.
lain tuh terjemahnya beda. Harusnya ya dalam segala hal, dalam segala perkara dapat bertanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Paulus itu orang yang banyak menderita. Dia dipukul, dianiaya, kelaparan di dalam kapal karam dan sebagainya. Dan mengalami kelimpahan pada waktu kapan? Saudara tahu nggak? Paulus itu keluarga orang kaya. Asalnya dia tuh dari itu Tarsus. Orang tuanya ada di sana. Sekarang tuh Turki. Itu orang kaya mereka. Bahkan ya dia beli kewarganegaraan Romawi dengan harga yang mahal. Setelah baca di kisah Rasul. Dia beli mahal. Saya punya hak karena saya beli dengan mahal. Yang orang kaya punya kitab suci. Orang kaya. Dia pernah hidup kelimpahan. Dia sekolah di Yerusalem, sekolah imam, sekolah jadi orang Farisi. Di bawah imam besar, Kayafas. Orang kaya, bisa sekolah sampai ke Yerusalem. Orang kaya, dia pernah mengalami semuanya. Makanya ini belajar mencukupkan itu. Karena sekarang jadi rasul. Rasul Kristus, cuman kasih puji Tuhan. Nggak kasih, saya kerja. Handmaker, ya gitu ya. Dia mengalami semuanya. Nah, kita sebagai orang percaya, puji Tuhan. Tuhan pimpin kita sudah. Yang dari yang kecil, pelan-pelan bisa jadi lebih banyak dan lebih banyak. Ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Tuhan, aku percaya Engkau memelihara dalam situasi keadaan dunia yang tidak baik-baik ini. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Dan Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di badannya aku, di padang rumput yang hijau, dituntunnya aku di air yang penuh ketenangan. Ya, oke. Puji Tuhan. Dialah Tuhan kita. Malah aku kita yang mengasihi. Mari kita berdoa.